Angkatan 20-an atau Angkatan Balai Pustaka. Disebut Angkatan 20-an karena novel yang pertama kali terbit adalah novel Azab dan Sengsara yang diterbitkan pada tahun 1921 oleh Merari Siregar. Disebut pula sebagai Angkatan Balai Pustaka karena karya-karya tersebut banyak diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Tokoh dan karya pada Angkatan 20. Merari Siregar, Azab dan Sengsara. Binasa Kerna Gadis Priangan, Marah Rusli, Siti Nurbaya, Lahami, Muhammad Yamin, Tanah Air, Indonesia, Tumpah Darahku, Ken Arok dan Ken Dedes. Ciri-ciri karya sastra Angkatan 20. Mengangkat cerita-cerita sosial. Karya sastra pada periode ini biasanya menceritakan tentang kehidupan sosial dalam masyarakat. Masih adanya pengaruh budaya Eropa. Pada masa itu, rakyat Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya Eropa, karena buku yang sering dibaca adalah buku dari Eropa, sehingga dalam karyanya pun masih banyak mengandung unsur-unsur Eropa. Semangat kebangsaan belum menonjol. Karya sastra yang lahir pada masa ini belum memperlihatkan semangat masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Para sastrawan hanya menulis karya berdasarkan kehidupan yang dijalani masyarakat pada waktu itu. Bersifat didaktis. Didaktis maksudnya adalah karya sastra yang dibuat mengandung nilai kehidupan. Biasanya berhubungan dengan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat Indonesia, khususnya adat Sumatera. Menggunakan bahasa Melayu. Karena sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, Indonesia belum memiliki bahasa nasional, sehingga bahasa yang dipakai pun menggunakan bahasa Melayu yang sulit dimengerti dan membutuhkan pembaca untuk membaca setiap kalimat berulang-ulang agar bisa memahami maksud kalimat tersebut. Bersifat romantik sentimental. Sebagian besar karya sastra pada periode ini menceritakan tentang kisah cinta dua orang manusia. Kisahnya pun diceritakan secara berlebihan, sehingga kisah tersebut diakhiri dengan matinya salah seorang tokoh di dalam karya atau cerita tersebut. Masih bersifat kedaerahan. Sifat-sifat kedaerahan masih melekat kuat dalam diri masyarakat Indonesia saat itu. Di dalam karya sastra, para pengarang menulis berdasarkan budaya daerah yang ada di Indonesia. Adanya pertentangan antara kaum tua dengan kaum muda. Ciri-ciri karakteristiknya. Karakteristik bentuk. Ada dua hal yang penting dalam karakteristik bentuk. Yang pertama adalah pengulangan bunyi yang menyangkut rima, aliterasi, asonansi, dan onomatope. Berikut ini kutipan puisi Bukan Beta Bijak Berperi karya Rustam Effendi. Desis pada sebuah kata dalam puisi memberikan efek tertentu, seperti kata bukan pada baris 1 dan 3, pandai pada baris 2, dan musti pada baris 4. Memiliki rima AB-AB, sedangkan aliterasi dapat ditemukan dalam puisi Bukan Beta Bijak Berperi karya Rustam Effendi. Perulangan bunyi konsonan pada kutipan di atas antara lain bahasa dan bangsa, serta besar dan budiman. Sedangkan yang kedua adalah serifikasi yang menyangkut rima, baris atau larik, dan satuan bentuk puisi. Puisi Angkatan Balai Pustaka menggunakan rima rangkai. Barisnya biasanya berisikan 14 baris karena satuan bentuk puisi ini berupa soneta. Karakteristik isi. Karakteristik isi puisi menyangkut tema, nada, dan suasana, perasaan dalam puisi, amanat, dan nilai puisi. Tema yang dipakai pada Angkatan Balai Pustaka berkutat pada masalah nasionalisme. Seperti yang termuat dalam puisi Bahasa Bangsa, Bukan Beta Bijak Berperi, Tanah Air, Mengeluh. Adanya pesan penyair dalam angkatan ini begitu kuat untuk bersatu, mencintai tanah air, dan semangat nasionalisme. Seperti dalam puisi Mengeluh,
Penyair mengungkapkan bahwa Indonesia adalah suatu keadaan yang diibaratkan bunga yang cantik menawan, akan tetapi bangsanya sangat menderita karena penjajah. Amanat yang terkandung dalam puisi Angkatan Balai Pustaka adalah adanya keinginan untuk mempersatukan bangsa untuk bisa bebas dari belenggu penjajah Hindia Belanda, sehingga Indonesia mampu hidup makmur. Nilai yang muncul pada Angkatan Balai Pustaka yang diwakili oleh Muhammad Yamin dan Rustam Effendi adalah kecintaan terhadap tanah air. Syair. Syair merupakan salah satu jenis puisi Angkatan 20. Oleh karena itu, kita akan membahas ciri dan teknik penulisannya. Ciri-ciri syair. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Semua baris merupakan isi. Syair bersajak a. Setiap bait syair tidak dapat berdiri sendiri. Biasanya, setiap baris terdiri atas 4 kata. Unsur-unsur syair. Syair terdiri atas unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik syair meliputi rima, irama, diksi, citraan, majas, dan tipografi. Rima yaitu pengulangan bunyi. Irama yaitu panjang pendek, keras lembut suara atau ucapan. Diksi yaitu pilihan kata. Citraan yaitu efek yang bisa ditangkap melalui panca indera. Majas yaitu gaya bahasa. Tipografi yaitu susunan baris dan bait dalam syair. Cara menulis syair. Ada beberapa langkah untuk menulis syair, yaitu menentukan tema, menentukan tujuan dan amanat, menentukan persajakan, menuliskan kata kunci, mengembangkan ide, gunakan gaya bahasa. Contoh syair. Contoh penerapan langkah menulis syair. Misalnya kita sudah menentukan tema, yaitu pentingnya mencari ilmu. Langkah selanjutnya, kita harus menentukan tujuan dan amanat syair yang akan kita buat. Contohnya, tujuan menyadarkan manusia akan penting mencari ilmu. Amanat, manusia harus menyadari bahwa mencari ilmu adalah hal yang sangat penting. Setelah kita menentukan tema, tujuan dan amanat, langkah selanjutnya adalah menuliskan kata-kata kunci pada baitnya. Contohnya, tiada guna, sengsara, bahagia, ilmu kuncinya. Dari langkah-langkah yang kita lalui tadi, hasil akhirnya adalah seperti syair berikut.